Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul dari kelas Informatika A dengan NIM D021941. Dan di video kali ini adalah video tugas yang diberikan, yaitu membuat gambar 2D dari beberapa objek menggunakan Visual Studio. Dan di sini saya membuat objek berupa kapal. Dan ini adalah source kodenya. Seperti ini, dan di sini saya langsung saja jalankan. Kita pilih debug, kemudian start debugging, kita tunggu. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini ada beberapa objek. Yang pertama ada objek persegi panjang berwarna biru. Kemudian ada objek kedua, yaitu trapesium terbalik yang berwarna orange. Kemudian ada persegi panjang siku-siku berwarna putih, persegi panjang segitiga siku-siku yang berwarna putih. Kemudian ada kotak yang berwarna hitam sebagai jendela kapal. Dan di sini yang pertama di source kodenya itu ada include Windows. Nah, kemudian ada include GL Glut, kemudian ada include GL Free Glut. Nah, pada include Windows ini fungsinya itu untuk menjalankan command prompt, untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di command prompt. Salah satunya contohnya yaitu untuk memanggil warna, untuk menentukan suatu warna pada objek. Salah satunya seperti itu. Jadi harus menggunakan include Windows untuk memanggil perintah-perintah yang ada di command prompt. Nah, dan kemudian ada include GL Glut, yaitu di sini biasanya menggunakan C++, bahasa pemrograman C++. Kemudian ada include GL Free Glut, itu biasanya di sini menggunakan kode blok kalau ingin menggunakan GL Free Glut. Dan selanjutnya ada void. Nah, void di sini yaitu artinya kosong atau hampa. Kemudian ada di dalam void ini ada GL clear atau GL clear, kemudian dilanjut dengan GL color buffer bit. Nah, fungsi dari ini yaitu digunakan untuk membersihkan layar latar belakang dengan warna hitam. Dan kemudian ada GL begin, GL polygon, itu sebagai lautan yang berbentuk persegi panjang berwarna biru ini. Itu digunakan untuk mulai menggambar persegi 4, untuk mulai menggambar suatu objek. Itu fungsi dari GL begin ini. Kemudian ada dilanjutkan yaitu GL color. Nah, GL color 3F ini yaitu digunakan untuk menentukan suatu warna pada objek. Jadi di sini ada warna biru. Jadi untuk color warna biru yaitu kodenya yaitu 0,0,1. Jadi terdapat kode-kode warna pada OpenGL. Nah, ini adalah salah satu kode warna yaitu berwarna biru 0,0,1. Jadi untuk menentukan satu warna kita menggunakan GL color 3F, kemudian kita masukkan kodenya. Oke, selanjutnya yang ada GL vertex 2F. Nah, di sini GL vertex 2F ini ada 4 baris. Jadi fungsi GL vertex 2F ini yaitu digunakan untuk menentukan suatu vertex atau suatu titik. Jadi di sini ada 4, yaitu 4 titik, yaitu yang titik pertama 1, 2, 3, 4. Dia jadi terhubung dari titik 1 ke titik 2, 3, 4 sehingga menghasilkan suatu objek yaitu persegi panjang yang ini lautannya yaitu persegi panjang berwarna biru. Kemudian selanjutnya yaitu GLN. Jadi fungsi dari GLN ini
itu digunakan untuk mengakhiri gambar garis di titik akhir. Jadi fungsinya itu untuk mengakhiri gambar garis di titik akhir jika kita menggunakan GLN. Nah, selanjutnya tadi objek lautan, yaitu bersegi panjang, berbentuk persegi panjang. Kita lanjutkan ke objek yang kedua ini, yaitu pada bagian kapal. Nah, tadi seperti tadi, yaitu kita lihat itu bagian badan kapal, yaitu berwarna orange yang berbentuk trapesium terbalik. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada GL begin, GL polygon. Tadi seperti fungsinya yaitu untuk menggambar, untuk mulai menggambar suatu objek, yaitu berupa trapesium terbalik. Kemudian ada GL color 3F. Jadi seperti tadi, yaitu untuk menentukan suatu warna objek, Jadi di sini berwarna orange. Jadi di sini kode warna orange yaitu 1.0F, 0.5F, 0.0F. Jadi ini untuk kode warna orange. Kemudian dilanjutkan dengan GL vertex 2F. Nah, tadi ini yaitu untuk menentukan vertexnya atau titiknya, sehingga menghasilkan suatu objek seperti badan kapal ini. Kemudian dilanjutkan dengan GLN. Nah, tadi GLN ini yaitu digunakan untuk mengakhiri gambar garis di titik akhir. Nah, seperti itu, yaitu objek kedua, yaitu badan kapal. Kemudian objek yang ketiga yaitu atas kapalnya, yaitu yang berwarna putih ini. Nah, di sini seperti tadi fungsinya, kemudian dilanjutkan dengan GL color, yaitu berwarna putih. Jadi kode untuk berwarna putih yaitu 1.0F, 1.0F, 1.0F untuk kode warna putih. Oke, dilanjutkan dengan posisinya, yaitu GL vertexnya, titiknya. GL vertex ini seperti tadi, yaitu vertex yaitu digunakan untuk menentukan vertexnya, untuk menentukan titiknya, titik 1, 2, 3, 4, sehingga menghasilkan suatu objek. Nah, kemudian GLN seperti yang tadi, yaitu untuk mengakhiri gambar garis di titik akhir. Dan selanjutnya lagi di sini tadi ada lautan, kemudian badan kapal, kemudian atas kapal. Dan selanjutnya yaitu untuk jendela kapal, yaitu terdapat jendela kapal yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 jendela kapal. Jadi di sini terdapat 4 jendela kapal. Seperti yang tadi penjelasannya seperti itu. Oke. Terdapat 4 jendela kapal. Oke, langsung saja kita ke sini, GL flush. Jadi fungsi dari GL flush ini yaitu untuk menggambar ke layar fungsinya. Jadi kita harus menggunakan GL flush ini. Oke, kemudian selanjutnya yaitu untuk menjalankan bagian-bagian kapal ini, kita menggunakan integer in main. Kemudian di dalam in main ini terdapat ada glut need seperti ini. Yang pertama ini. Nah, fungsi dari ini yaitu untuk menginisialisasi glut. Jadi fungsi ini harus pertama kali dipanggil ketika kita ingin memanggil memanggil yang di atas tadi ini, bagian-bagian objek ini, bagian objek kapal. Jadi kita harus pertama kali memakai fungsi ini. Kita harus memasukkan fungsi ini. Kemudian ada glut need display mode. Jadi untuk yang ini, yang kedua ini, fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah akan menggunakan model pewarnaan RGB atau indeks warna. Nah, dengan fungsi ini
kita juga bisa menentukan apakah akan menggunakan Windows buffer single atau double. Seperti itu. Kemudian yang ke fungsi ketiga ini yaitu gloat window size. Nah, window size. Jadi fungsi ini yaitu untuk mengspesifikasikan ukuran Windows-nya yang dibuat pada pixelnya. Oke. Kemudian ada fungsi keempat yaitu gloat Windows position. Jadi dari katanya position yaitu letaknya. Jadi fungsi ini yaitu untuk menentukan letak Windows-nya dengan patokannya. Oke, kemudian ada fungsi gloat create window. Nah, fungsinya ini untuk membuat Windows-nya. Oke. Kemudian ada gloat display font. Nah, fungsi ini yaitu untuk memanggil fungsi lain. Fungsinya yaitu untuk memanggil fungsi lain. Untuk menentukan fungsi lain. Kemudian ada gloat main loop. Dari kata loop ini yaitu perulangan. Jadi fungsi untuk perulangan. Oke, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan return. Dan diakhiri balas kurung. Itu ini untuk fungsi untuk in main-nya. Oke, seperti ini. Jadi ada lautan, kemudian ada badan kapal, atas kapal, dan jendela kapal. Jadi sekian dari penjelasan saya, yaitu membuat gambar 2D dari beberapa objek menggunakan Visual Studio. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.